Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, tempat di mana kita belajar tentang ekonomi Islam, keuangan syariah, dan segala hal yang mendukung kemajuan umat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekaligus penting untuk kita, yaitu peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Mungkin sebagian dari kita sudah mengenal apa itu perbankan syariah, tetapi tahukah kalian bahwa perbankan syariah tidak bekerja sendirian? Ada banyak lembaga dan industri lain yang membantu membangun ekosistem perbankan syariah ini. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Jadi tetap di sini, jangan lupa siapkan catatan karena pembahasan kali ini akan memberikan wawasan yang mendalam dan aplikatif. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita mulai dengan memahami apa itu perbankan syariah. Secara sederhana, perbankan syariah adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ada 3 konsep utama yang menjadi landasan perbankan syariah. Yang pertama, larangan riba atau bunga yang dianggap sebagai praktik yang tidak adil. Kedua, larangan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, agar semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara transparan. Dan ketiga adalah larangan maisir, yaitu praktik spekulasi yang bersifat judi. Prinsip ini menciptakan sistem keuangan yang fokus pada keadilan dan berkeberkahan. Perbedaan dengan perbankan konvensional. Perbankan konvensional menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, perbankan syariah tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga industri untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Untuk menjalankan sistem perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ada beberapa lembaga pendukung yang berperan penting. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN MUI. DSN MUI adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan semua produk dan layanan perbankan syariah sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, sebelum sebuah bank meluncurkan produk pembiayaan berbasis syariah, DSN akan mengkaji dan memberikan fatwa yang menjadi pedoman. Fatwa ini menjadi panduan bagi bank syariah dan juga masyarakat umum. Kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai regulator, OJK berfungsi untuk mengawasi operasional bank syariah, memastikan transparansi dan melindungi segala hak nasabah. OJK juga mendukung pengembangan perbankan syariah dengan membuat regulasi yang memudahkan pertumbuhan sektor ini. Ketiga adalah Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia sebagai bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Untuk perbankan syariah, BI memberikan dukungan melalui kebijakan moneter berbasis syariah, seperti pengembangan sukuk atau surat berharga syariah. Keempat adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Basnas mendukung pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang disinergikan dengan perbankan syariah. Dengan begitu, bank syariah tidak hanya menjadi tempat menabung atau berinvestasi, tetapi juga bagian dari solusi sosial. Selain lembaga industri pendukung juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membangun ekosistem perbankan syariah. Pertama, asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah membantu memberikan proteksi keuangan bagi nasabah tanpa melibatkan riba atau ketidakpastian. Prinsipnya adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan, sesuai dengan nilai Islam. Kedua, pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi halal seperti sukuk dan saham syariah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi tanpa melanggar prinsip syariah. Ketiga adalah lembaga keuangan mikro syariah atau BMT. BMT berperan dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha. Keempat adalah fintech syariah. Teknologi finansial berbasis syariah semakin berkembang dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk bertransaksi secara digital. Contohnya adalah platform pembayaran zakat atau pinjaman berbasis syariah. Industri ini mendukung operasional bank syariah dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke berbagai layanan keuangan sesuai syariah.
Selanjutnya adalah agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat sebuah contoh nyata. Bayangkan jika seorang pengusaha kecil bernama Pak Ali yang ingin memperluas usahanya. Pertama, Pak Ali mengajukan pinjaman modal ke sebuah BMT untuk membeli mesin produksi baru. Untuk melindungi asetnya, Pak Ali membeli polis asuransi syariah. Sebagai investasi jangka panjang, Pak Ali juga membeli sukuk melalui bank syariah. Semua transaksi ini diawasi oleh JK atau Otoritas Jasa Keuangan dan fatwanya dikeluarkan oleh DSN MUI. Contoh ini menunjukkan bagaimana sinergi antara lembaga dan industri pendukung dapat menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang kuat. Tentu saja, perjalanan ini tidak bebas dari beberapa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi industri pendukung perbankan syariah meliputi: 1. Kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Kedua, persaingan dengan sistem perbankan konvensional. Ketiga, adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang begitu cepat. Namun, peluangnya juga sangat besar. Dengan berkembangnya fintech syariah, meningkatnya permintaan pasar global halal, dan dukung regulasi yang semakin baik, masa depan perbankan syariah terlihat sangat cerah. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Mari kita berbicara tentang bisnis syariah. Kita bayangkan sebuah sistem tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan. Namun, bagaimana prinsip-prinsip ini relevan di tengah ekosistem modern yang telah berkembang secara cepat dan digital? Apakah mungkin bisnis syariah menjadi bagian dari solusi ekonomi global? Bisnis syariah dibangun di atas 3 pilar utama yang sangat relevan untuk ekosistem modern. Pertama, integritas dan kejujuran. Di dunia bisnis semakin kompetitif, transparansi menjadi kunci untuk memenangkan kepercayaan pelanggan. Bisnis syariah mengedepankan nilai-nilai ini melalui mekanisme transaksi yang jelas dan bebas dari unsur manipulasi. Yang kedua, keseimbangan atau adil. Bisnis syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dalam konteks modern, pendekatan ini selaras dengan kebutuhan untuk menciptakan bisnis yang inklusif dan berorientasi sosial. Ketiga, keberlanjutan, di mana prinsip syariah mendorong bisnis untuk berkontribusi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini sangat relevan dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan dalam bisnis. Nilai-nilai ini tidak hanya teori tetapi telah diterapkan dalam berbagai bentuk di ekosistem modern. Contohnya adalah fintech berbasis syariah yang menawarkan solusi keuangan berbasis digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip etika Islam. Pasar modal syariah juga mendorong investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memiliki dampak yang sosial yang positif. Dengan menerapkan prinsip syariah, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, menciptakan loyalitas, dan membangun reputasi yang lebih baik. Selain itu, nilai-nilai ini juga mendukung ekonomi yang lebih bagus, yang lebih inklusif dengan memberikan akses keuangan bagi mereka yang selama ini tidak terjangkau oleh sistem konvensional. Namun, ada tantangan besar yang dihadapi termasuk persepsi bahwa bisnis syariah kurang fleksibel. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan edukasi yang masif, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar modern saat ini. Bisnis syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi global yang beretika dan berkeadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan ekosistem bisnis modern yang tidak hanya sukses, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas dan lingkungan. Mari kita jadikan prinsip syariah sebagai fondasi untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih baik. Kemudian, demikian pembahasan kita mengenai peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Kita telah melihat bahwa sistem ini tidak hanya tentang bank, tetapi juga didukung oleh banyak lembaga dan industri yang saling bersinergi. Mari kita dukung perbankan syariah sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, tidak hanya adil, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan untuk mendapatkan video menarik lainnya, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.